Mungkin kami sudah ada di dalam bayi Tuhan bersama dengan Roh yang kuat dan kuasa untuk melakukan segala perkara. Di tengah kami menerima berkat-berkat-Mu hari ini, karena Engkau awali dan curahkan di dalam rumah Tuhan. Sungguh menjadi sesuatu kenyataan bagi anak-anak-Mu Tuhan, dan itulah yang menjadi kesaksian mereka di luar, di mana, di saat manapun mereka berada. Hari ini urapilah hamba-Mu seperti yang Engkau mau, tarungkan firman-Mu, membangkitkan penuh dengan kuasa yang ada untuk semua umat-Mu yang diberkati hari ini. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan hari ini bersama dengan Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, menambahkan sesuatu untuk Tuhan di dalam pujian dan hormat kita. Perhatikanlah baik-baik saudara-saudara kekasih, bahwa hari ini ada tema yang khusus. Walaupun virus corona belum selesai dengan mantap, artinya dengan mantap itu adalah sudah semua, tidak ada lagi yang terjadi, tidak ada lagi yang orbit ataupun terbit. Karena itu saudara-saudara, aku menyampaikan kepada saudara dengan semangat yang baru tentang berkat-berkat yang ada di balik dari virus corona yang sedang terjadi. Amin saudara. Sehari ini kepada saudara lah firman yang akan disampaikan untuk membangkitkan. Tetapi ingat saudara-saudara, kita tidak sama lagi dengan orang lama, dengan dunia lama atau kehidupan lama di sekitarmu yang selama ini ialah hanya menikmati, tidak membagi nikmat dan berkat-berkat yang diterima. Sehingga hari ini saya sampaikan kepada saudara, seperti minggu-minggu yang lalu adalah perubahan akan terjadi di mana-mana. Dan termasuk bagi orang-orang percaya, perubahan itu harus nampak dan nyata di tengah setiap kita untuk menjadi hamba, yaitu hamba Allah. Dan tema hari ini saudara-saudara adalah berkat besar di tengah virus corona yang sudah terjadi. Amin saudara. Perhatikan baik, masing-masing setiap pribadi punya komitmen dan konsekuensi untuk menyatakan bahwa hidup baru di dalam pembaharuan-pembaharuan yang saudara harus tanggung. Aku akan bacakan firman Tuhan tentang berkat besar di tengah virus corona. Saya ulang, di tengah virus corona yang sedang terjadi ini. Yesaya 49 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku Allah akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allah yang Maha Kuasa, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan supaya pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi firman yang sedang disampaikan. Bersama Allah, saya akan menguraikan kepada saudara-saudara di dalam rohnya, untuk supaya roh menangkap hari ini berita tentang berkat di balik daripada virus corona yang sedang merajalela. Karena pernah sudah saya katakan kepada saudara, apapun yang terjadi ini adalah seizin Allah. Justru Allah mereka-rekanya menjadi sesuatu kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Mereka-rekanya menjadi sesuatu kebaikan bagi kerajaannya, bagi pekerjaannya, bagi setiap rencananya, dan bagi setiap firman juga yang sudah disampaikan untuk digenapi di dalam setiap pekerjaan
dalam janjinya di bumi sebelum dia datang kali yang kedua. Karenanya saudara-saudara, virus corona sudah membinasakan orang-orang yang ada di dalam kejahatannya, di dalam segala sesuatu. Aku akan berkata kepada saudara tentang bangsa-bangsa ini, bahwa memang saya sadari sendiri juga saudara, bangsa-bangsa tidak ada memuliakan Allah. Terbukti daripada bangsa-bangsa ketika saya selidiki saudara, saya cermati, tidak ada bangsa yang membuat departemen misi ataupun menteri misi ataupun pekerjaan Allah yang ada di dalamnya untuk diberi mungkin atau dibuat menjadi sesuatu program atau untuk membuat sesuatu proyek di dalam negara itu untuk dikerjakan di bumi. Saya terima dengan misi bahwa memang gereja punya misi adalah untuk meneruskan Injil. Keselamatan ini supaya terjadi kepada bangsa-bangsa. Gereja dalam keadaan minta-minta, karena melaksanakan misi adalah uang perlu kegerakannya bersama dengan Roh Tuhan untuk mengerjakan. Pemerintah tidak ada untuk membuat yang seperti itu. Saya selidiki Amerika, Jerman, Inggris, mereka negara-negara yang maju, ternyata tidak ada. Hanya pernah saya selidiki atau saya tahu ketika saya membaca buku waktu saya mengambil S2 di Jakarta. Ibu-ibu Kristen telah membuat uang misi di dalam keluarganya dan dipersembahkan kepada misi yang ada di Amerika, hingga mereka semua memiliki keuangan misi di dalam warga negara Amerika. Itu yang pernah saya baca. Saudara bisa tambahkan dengan yang lain, apakah ada, beritahu kepada saya. Yang aku maksudkan kepada saudara-saudara, bangsa-bangsa ini tidak ada yang memikirkan misi. Sementara Allah menciptakan manusia dengan segala isinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mengertikah saudara? Kalau saudara-saudara sudah mengerti tentang semua apa yang dikerjakan, apa yang diciptakan, apa yang diperbuat, emas dan perak yang ada di bawah kolong langit ini disediakan adalah untuk umatnya, tetapi semuanya itu adalah dikehendaki oleh Tuhan, adalah supaya menjadi kemuliaan bagi Dia. Adakah itu dilaksanakan oleh pribadi-pribadi? Dengarkan baik-baik. Tuhan akan panggil kamu. Kalau ada misi, ada hatimu untuk seperti itu. Karena yang seperti inilah yang Tuhan mau dengan kehidupan ini, bagi semua orang yang hidup yang ada di bawah kolong langit ini, bukan untuk diri sendiri. Coba kita bersama-sama untuk membaca apa yang dikatakan firman Allah dalam Matius 6 ayat 33, 2 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan bagi firman-Nya yang sedang mengajar saudara-saudara. Dan saya akan katakan supaya saudara-saudara pun mengajar dunia di sekelilingmu. Itu tugasmu untuk membuat semangat dalam Injil, penggenapan firman dalam setiap pekerjaan roh harus terjadi di bumi ini. Inilah di balik COVID yang akan terjadi waktu-waktu ini. Allah tidak mau lagi bangsa-bangsa yang diberkati itu adalah hanya untuk memikirkan bangsa dan perutnya sendiri. Dengar baik-baik, maupun lembaga, maupun agama, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Allah tidak menginginkan bahwa semua lembaga dan agama itu yang adalah hanya membangun proyeknya, kebutuhannya, membangun kerajaannya sendiri di tengah-tengah kerajaan Allah yang sedang saat ini membutuhkan dalam setiap orang yang hidup di tengah pekerjaan-pekerjaan Allah di bawah kolong langit ini. Karenanya saudara perhatikanlah baik-baik renungan firman ini.
ketika Yesus atau Allah dalam firman-Nya berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kehidupan." Ada maksud dan tujuannya di dalamnya adalah supaya saudara-saudara punya kelimpahan tersendiri, diberkati oleh Tuhan, untuk supaya saudara bisa memberkati pekerjaannya. Amin, saudara-saudara. Saya melihat sayangnya orang hidup hanya untuk membangun dirinya sendiri dan tahta kerajaan. Aku hari ini memberikan kesadaran ini kepada saudara-saudara sekalian adalah supaya kita pun sadar di tengah kehidupan ini. Seringkali kita sudah tahu karunia-karunia Roh. Sudah tahu kita menerima karunia Roh dalam kesadaran kita. Bahkan juga Roh itu berbicara kepada Roh kita. Perbuat untukku, perbuat untuk aku, perbuat untukku, dan lakukan ini, buat ini, buat ini. Tetapi saudara tidak mendengar dan menghiraukan. Itu yang sering terjadi di dalam diri saudara. Sehingga hari ini saudara-saudara, saya untuk menyampaikan firman ini adalah supaya saudara bangkit. Amin. Bangkitnya adalah bukan soal bangkit dari tempat tidur, tetapi bangkitnya adalah bangkit hidup untuk Allah. Amin, saudara. Bangkit hidup untuk Allah. Coba mari angkat tangan semua. Angkat tangan tinggi-tinggi di atas. Seberapa banyak yang masih respon dengan khotbahmu tanpa sedetik pun untuk saudara terabaikan, terganggu. Maka katakan seperti yang aku katakan. Aku bangkit bersama dengan Yesus Kristus dalam kebangkitannya untuk kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan bagi kita. Dan itu satu hari atau hari ini mulai adalah satu keputusan bagi saudara-saudara, supaya jangan disayangkan firman yang sudah disampaikan kepada saudara-saudara. Saya masih mengajar tentang lokal. Ketika firman ini berkata begini, saya diingatkan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Mu, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku mau membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung. Yang kedua, saudara-saudara, kita ini harus menjadi tombak untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa. Amin, saudara. Shalom. Perhatikan. Shalom. Kalau saudara menyadari bangsa-bangsa yang dimaksud adalah harus keluar dari Indonesia ini. Mungkin saudara tetap masih membahas tentang kedagingan, mana mungkin? Dengarkan baik-baik. Shalom. Mana mungkin? Awak aja jualan pisang. Mana mungkin? Aku aja luka. Mana mungkin? Aku aja tukang kedai kopi. Aku aja hidup hanya pas-pasan. Dengarkan baik-baik. Aku sudah menyampaikan firman Allah yang damai. Shalom. Membangun sedikit ini. Dan aku pun akan pergi membangun orang-orang lain di tengah untuk menyampaikan Injil keselamatan ini supaya sampai kepada bangsa-bangsa. Oh, haleluya. Terlalu besarkah impian ini? Saya harus beritahu kepada saudara-saudara satu keyakinan, bahwa Allah sanggup untuk melakukan bagi. Dengarlah firman ini adalah firman yang hidup, dan Allah itu sendiri yang berbicara. Bagimu tidak ada yang mustahil. Amin. Dan dikatakannya, berkatalah kepada gunung itu, tercampak dan terancam. Asal engkau tidak bimbang tetapi percaya, maka itu akan jadi padamu. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ketahuilah dikatakannya, aku memodali engkau. Betul? Aku menyertai engkau. Itu
saya selalu merubah lingkaran-lingkaran situasi dan apa-apa yang baru di dalam yang lama. Barisan kursi, tempat tidur selalu digeser sampai ruwet itu kakinya, nggak apa-apa. Yang penting adalah baru. Tadi pagi masih dia sempat berkata kepada saya, ini maunya dibuat supaya masuk angin. Iya juga, pikir. Karena tidak cukup dengan AC di dalam ruangan kami. Karena ini kan stay at home. Shalom saudara-saudara. Dan aku memperhatikan kamar tempatku. Hampir 10 jam aku setiap hari ada di dalamnya. Hanya bergerak adalah merenungkan firman Allah dan makan tomat dengan telur yang murah itu supaya bisa untuk makan di dalamnya. Semua digeser sana, geser sini, geser sana. Yang membuat aku sejahtera. Shalom saudara-saudara. Yang membuat feelingku bertambah, tidak nyaman dan tidak bosan. Adalah baik kepada ibu-ibu hari ini saya tanamkan hal yang seperti ini. Shalom. Jangan pakai kasur sampai 1 bulan. Ganti setiap minggu. Kalau bisa sekali 3 hari. Sudah nampak kondisi itu mudik, dipakai lagi ke bulan depan. Ini secara lokal. Maafkan saya. Karena saya ini memang masih pendeta lokal yang sebentar setelah virus corona akan terjadi. Maksud saya, setelah dibalik dari virus corona ini, ada panggilan Tuhan. Saudara akan melihatnya nanti. Itu sebabnya saya awali dengan yang namanya pelatihan prajurit Kristus. Ada setiap hari. Shalom saudara, shalom perhati. Supaya seperti khotbahku hari ini, jangan kau bosan dengan bahasa-bahasa di tengah lingkup saudara yang lain yang berbicara virus corona. Ternyata juga saudara-saudara, kalau saudara terimbas di dalamnya, ini penting sekali. Shalom, mohon maaf kepada Tuhan. Jangan engkau ikut sumut-sumut di dalam. Entahlah sekarang ini kan virus corona ini. Gak ada makanan lagi di rumah. Dengarkan baik-baik. Engkau menghina Allah di dalam. Sedangkan anak-anak Allah tidak cocok, tidak baik untuk tidak terang. Maka dia tidak bisa untuk mengatakan sesuatu yang namanya melecehkan daripada kasih karunia yang sudah diberikan kepada saudara-saudara. Saya diam-diam, saudara tahu, membuat kolam ikan di situ. Di situ. Saya sudah ambil tanah 1 jam, 2 jam saya pakai untuk membuat juga sayur kangkung. Berhasil atau tidak, aku juga memiliki keuntungan di dalamnya. Supaya saya enak makan, karena firman Tuhan berkata, bagi orang yang kerja enak makan, tapi tidak kerja tidak enak. Berita Injil ini harus disampaikan secara go internasional. Manalah mungkin saudara-saudara bisa kalau saudara-saudara tidak bersama dengan Roh. Amin. Dan kalau saudara-saudara tidak melatihnya mulai dari sekarang ini. Dan kalau saudara-saudara punya konsep adalah konsep lama, banyak diam, tidak bergegas untuk menggali dan mencari firman, tidak banyak bersekutu dengan Allah. Shalom, shalom. Aku memiliki tingkat doa selama virus corona 1,5 jam sedikitnya aku pakai untuk berdoa. Apa yang didoa? Shalom, shalom. Apa yang didoa? Dengarkan baik-baik. Rahasia yang supaya saudara diberikan adalah aku bersekutu dalam Roh dengan itu. Makanya ada doa 50 kali
berkata, kirata karana barana iya rata kasandara sampai 2 jam. Saudara tahu apa rahasianya? Di dalam adalah hilanglah segala sesuatu yang namanya masukan-masukan yang tidak berfungsi, tidak berkenan ya. Dan kemudian dia berbicara. Yang Maha Kudus itu berbicara. Shalom, shalom. Dia berbicara di dalam bait yang kudus. Karena 100 kali hanya untuk mengatakan haleluya, haleluya adalah termasuk menguduskan kudus. Perhatikan baik-baik. Makanya Tuhan baru-baru ini berbicara kepada saya. Bangkitkan prajurit, ribuan orang menjadi prajurit. Hah? Terdengar bunyi saudara-saudara. Sebulan yang lalu masih ingat saya, tanggal 7 April. Aku catatlah apa yang dimaksudkan itu. Shalom saudara. Shalom. Ini berkat bagimu. Dan tujuannya adalah supaya saya ini mempersiapkan prajurit Kristus untuk pergi memberitakan Injil ke kota-kota di dunia ini. Shalom saudara-saudara. Mungkin aku akan berkata seperti yang ada kebiasaan yang ada. Mana mungkin, tapi dimungkinkan. Inilah rahasia yang saya harus ungkapkan kepada saudara-saudara. Berarti bagi orang-orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berbicara, bangkitkan bagimu untuk ribuan saudara prajuritku, maka dia pasti untuk melengkapi, dia pasti membenahi. Saya sebenarnya sudah pada tanggal 7 Mei kemarin sudah harus menjadikan satu lokasi untuk bisa dipakai dalam pelatihan pembinaan prajurit Kristus di Hosea. Ternyata masih dihambat oleh karena orang-orang mudik sedang di stop supaya jangan ada lagi timbul virus corona. Maksud daripada pemerintah kita legowo dulu. Amin saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Masih saya sedang memberitahukan kepada saudara-saudara tentang Injil Kristus ini, supaya di dalam setiap kita ini saudara-saudara, haleluya, haleluya, supaya di dalam setiap kita semua yang ada ini, atau setiap kita, supaya bisa menjadi hamba dalam memberitakan Injil kebenaran ini, yaitu bagaimana kita supaya bisa menjadi berkat Injil ini sampai ke seluruh penjuru. Haleluya. Saudara, rahasia panggilan bagi saudara-saudara sekalian harus tahu bahwa Allah memanggilmu adalah Allah yang tahu tentang engkau, dan tidak mungkin dipanggil saudara-saudara dengan baik-baik. Tidak mungkin Allah memanggilmu kalau Tuhan sudah tahu engkau tidak mampu, melainkan engkau mampu. Di mana kendala selama ini saudara-saudara? Ini hari ini dibongkar kepada saudara-saudara supaya kita bisa menjadi berkat adalah kelalaianmu. Terlalu banyak engkau dipusingkan oleh kegiatanmu sendiri ataupun kedagingan-kedagingan. Hari ini katakan kepada kedaginganmu adalah engkau pun harus untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan. Kan saudara harus tahu juga bahwa panggilan itu sebenarnya adalah untuk menjadikan saudara berkat. Amin saudara-saudara. Saya sebutkanlah apa yang sedang terjadi menjadi satu ilumisasi. Maksud saya menjadi satu ilusi. Ketika Allah memanggil Abraham supaya Abraham itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Rahasia yang pertama saya lihat saudara-saudara, dia harus diangkat dan disisihkan daripada soal kedagingan-kedagingan, kebudayaan-kebudayaan, termasuk adat-adat yang ada di dalam Israel
atau di tengah waktu masalah. Perhatikan. Kenapa? Karena dia dipanggil. Ada baiknya saudara-saudara kita menyadari panggilan kita. Amin. Shalom. Menyadari panggilan ini adalah menghormati Allah, supaya hormat Allah, kasih Allah, karunia Allah akan diberkati atau dicurahkan bagi saudara-saudara. Dan ini salah satu konsep yang Allah sedang kerjakan di tengah bangsa-bangsa, di tengah budaya-budaya, di segala suku. Kata firman Allah ini selalu mengabari di balik virus corona. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, saya akan sampaikan ini firman dan pernyataan-pernyataan ini kepada saudara-saudara yang lain, karena bagus. Dan apalagi yang akan dilakukan nanti di antara bangsa-bangsa, saudara perhatikan. Bangsa-bangsa kelak ini saudara yang akan datang adalah pasti memikirkan pekerjaan Allah. Punya menteri dalam bidang bukan menteri agama, tetapi adalah menteri proyek Allah. Dan itu akan terjadi. Saya harus tambahkan lagi kepada saudara-saudara, ada banyak hal yang akan terjadi. Dan gereja akan menjadi puncak, terutama teristimewa. Yang saya maksudkan bukan soal gereja-gereja yang ada di bumi masa-masa ini, tetapi gereja yang adalah umat surga, gereja-gereja yang meninggikan Allah, gereja-gereja yang melakukan pernyataan-pernyataan Allah, dan gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau tidak, sudahlah sama dengan yang dikatakan oleh firman Allah, sudah berhenti semua. Berhenti semua. Sebab setiap orang yang ada yang tidak memuliakan Allah, di dalam kemuliaan Allah yang ada sudah diberikan dan dinyatakan kepada seseorang atau kepada bangsa-bangsa, maka harus kembali kepada dia kemuliaan itu. Dan jikalau tidak, maka dilenyapkan kepada hari-hari yang akan datang setelah selesainya virus corona. Ingat ini saudara-saudara, bahwa Roh Kudus sempurna, ajaib dan dahsyat, mau melakukan segala yang Dia mau dalam kebenaran dalam membangun kerajaan yang hari ini berada. Maksud saya dibalik daripada virus corona ini sebentar sudah berhenti. Saudara-saudara, jangan lagi ingat kebiasaan-kebiasaanmu yang lama. Katakan amin. Saya akan sampaikan kepada dunia. Allah akan percayakan saya untuk menyampaikan kepada bangsa-bangsa. Karena itu maksud Tuhan, supaya semua bangsa-bangsa mengingat Dia, memuji Dia, memuliakan namanya di tengah hidup. Karena apapun yang ada padanya, semua orang yang ada di tengah bangsa ini ataupun di tengah dunia ini adalah berasal dari Allah. Amin saudara. Amin. Bantu saya, dukung saya untuk menyampaikan ini kepada dunia di sekeliling kita ini, supaya Allah mengenal. Amin. Amin. Supaya Allah berkata datang ke rantau perapat ini secara khusus. Inilah gerejaku, inilah hambaku yang berkenan, tangisi hati. Kenapa? Karena masa-masa saat ini harus digenapkan firman Tuhan saudara-saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, 2-3 ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama harus berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara tahu apa yang baru yang sudah datang setelah virus corona? Hal-hal yang baru yang pernah saya katakan kepada saudara adalah membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah nyata, dan semua adalah karunia Roh. Roh Allah yang sedang berbicara, Roh Allah yang berperan, Roh Allah yang disebut sempurna adalah menyempurnakan dan membuat sempurna seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah
Yang terakhir, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Sekarang ini virus corona kan sudah senyap. Amin saudara-saudara. Shalom, sudah senyap. Itu karena hasil doa. Amin. Shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena salah satu di antara gereja sendiri yang ada di Indonesia ini adalah gereja kita tetap beribadah. Dan ibadah kita adalah selalu kita awali virus corona dan termasuk tante-tante kami usir, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hanya tidak ada yang bisa untuk dia mau datang lagi. Tante-tantenya kita pintu dengan kata lain kita usir dalam nama Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Setelah virus corona akan lenyap berhenti total. Dengarkan baik-baik. Maka saya harus katakan kepada saudara-saudara, persiapkan pelayananmu, pelayanan yang baik. Amin. Amin. Shalom tante. Persiapkan pelayananmu, pelayanan baru, dan hidup di dalam pelayanan baru yang dikerjakan oleh gereja. Kedua, saya harus sampaikan kepada saudara-saudara, latih karunia kasih ataupun karunia roh yang ada pada saudara-saudara. Amin. Shalom. Dengar ini baik. Camkan ini dulu. Latih kasih karunia yang diberikan kepada saudara-saudara. Latih. Kalau tidak dilatih itu, Allah tidak turut bekerja dan tidak mempercayakan lagi kepada. Kalau engkau mau kaya, saudara-saudara, maka latih kekayaanmu. Jangan ada yang menyakiti hati Tuhan di dalam. Apa itu rupanya? Iya, berilah persembahan yang lain. Setiap minggu Tuhan ada di sini untuk menerima. Berilah persepuluhan benar. Shalom. Shalom. Jangan ada lagi yang mengototoi Tuhan. Saudara tahu bahasa Inggrisnya mengototoi? Gait lok-lok. Supaya saudara-saudara kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Melatih kasih karunia itu adalah apa yang Tuhan percayakan kepadamu, percayakanlah juga kepada yang lain. Percayakan juga lah itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apalah arti sebuah hidup hanya untuk makan aja, sehingga saudara-saudara habis waktu hanya untuk cari makan cari makan sampai tua, sampai habis begini karena banyak sekali menggigit waktu. Mari Bapak berdiri. Yang ketiga, prajurit yang dikatakan oleh Tuhan, shalom dengan mereka, bangkitlah supaya satu roh kita semua. Tidak ada kata lemah, tidak ada kata turun. Di tempat ini tidak ada yang semua dimudahkan. Katakan amin. Yang ketiga, mengakhiri khotbah ini adalah jadi prajurit pun atau dari prajurit apapun saudara-saudara, jadilah prajurit dan bangga. Minimalnya saudara harus siap menjadi prajurit. Setiap hari Rabu dilatih. Ini pernyataan Tuhan yang datang, sehingga saudara-saudara menanti untuk membangkitkan 1000 prajurit ini bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan berkata, ikut aku. Dengarkan baik-baik. Mulai dari saat ini, katakanlah bahwa aku siap menjadi prajurit Allah. Amin. Mari katakan bersama 2, 3 ya. 2, 3 ya. 2, 3 ya. Berikan tepuk tangan. Terima kasih firman dan urapan dan kerja kuasa firman bagi setiap anak-anak. Aku percaya sesuatu pasti terjadi. Bagaimana kami untuk merubah dunia ini seperti yang Engkau mau? Di lingkungan kami, di sekitar kami, di antara kota-kota di mana kami berada, sampai dengan seluruh daerah kami.
dari pulau ke pulau, dari bangsa ke bangsa. Pakailah kami Tuhan. Kami sedang berhikmat, berserah dalam kepada dan juga Engkau pakai seluruh sidang jemaat ini Tuhan. Engkau kasih. Berpujilah Tuhan Yesus Kristus Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan.